Shalom jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia. Ada sebuah buku sejarah yang ditulis oleh Hywel Williams yang berjudul Hari-Hari yang Mengubah Dunia. Buku ini memuat 50 peristiwa paling menentukan dalam sejarah peradaban manusia. Mulai dari pertempuran kuno hingga penemuan teknologi yang mengantarkan dunia ke era modern. Peristiwa-peristiwa penting yang dibahas dalam karya tersebut antara lain Reforma Martin Luther 31 Oktober 1517 tentang pembaharuan yang melahirkan Kristen Protestan. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, di mana bangsa Indonesia memerdekakan diri dari penjajahan. Jatuhnya tembok Berlin 9 November 1989, penanda runtuhnya tirai besi dan berakhirnya Perang Dingin yang menyatukan kembali Jerman. Bagi kita umat percaya juga memiliki buku yang menulis Hari-Hari yang Mengubah Dunia. Buku ini kita sebut Alkitab, yang sangat penting bagi kehidupan manusia agar dapat diselamatkan dari maut dan memiliki kehidupan kekal. Inti dari Alkitab adalah Injil atau kabar baik karena memuat antara lain: 1. Kematian Yesus di kayu salib adalah pengorbanan yang sempurna sebagai tebusan dosa manusia. Pengorbanan yang telah mendamaikan manusia dengan Allah dan memberikan keselamatan serta kehidupan kekal bagi siapa saja yang percaya kepadanya. Alkitab mencatat dengan jelas tujuan Allah melalui kematian Kristus. Misalnya, kematian Yesus menyelamatkan yang terhilang, tercatat dalam Lukas 19 ayat 10. Kematian Yesus memberikan hidup yang kekal bagi orang yang percaya, Yohanes 3 ayat 16. Kematian Kristus membebaskan orang-orang berdosa dari dunia yang jahat ini, Galatia 1 ayat 4. Kematian Yesus memberikan pengampunan atas dosa-dosa kita, Kolose 1 ayat 14. Perdamaian antara Allah dan manusia telah tercapai, Kolose 1 ayat 21 sampai 22. Setiap tahun kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus sebagai Jumat Agung. Kematian Yesus di kayu salib merupakan bukti nyata kasih Yesus kepada manusia. Dia berkorban menggantikan kita yang seharusnya mati karena dosa. 2. Kebangkitan Yesus dari kematian. Kebangkitan Yesus adalah peristiwa di mana Yesus Kristus hidup kembali pada hari ketiga setelah mati disalibkan, yang diperingati sebagai Paskah. Peristiwa ini diyakini sebagai kemenangan atas dosa dan maut. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus menjadi jaminan bagi setiap orang percaya untuk bangkit dari keterpurukan, ketidakberdayaan, kelemahan, kesesakan, keputusasaan, bahkan dari ikatan dosa. Paskah mengingatkan kita bahwa selalu ada kekuatan untuk bangkit dari masa lalu yang kelam dan memulai lembaran yang baru. Paskah adalah simbol harapan, pemulihan, dan kemenangan setelah melewati masa-masa sulit. 3. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga membuktikan bahwa Tuhan kita hidup. Dan dengan iman yang hidup kita akan tetap hidup untuk selama-lamanya. Karena Yesus adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Yohanes 13 ayat 3. Kenaikannya merupakan penegasan sekaligus pembuktian kepada dunia bahwa ia benar-benar anak Allah, berasal dari sorga dan kembali ke sorga. Sorga itu ada dan nyata, Yohanes 14 ayat 2.
Surga itu merupakan tempat tinggal permanen bagi kita umat percaya yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di sana penuh dengan kebahagiaan, tidak ada lagi tangis dan air mata, tidak ada lagi sakit, penyakit, dan penderitaan. Orang percaya akan bersama Yesus di sorga, tercatat dalam Yohanes 14 ayat 3. Kenaikannya ke sorga adalah menyediakan tempat di sorga bagi kita umat tebusannya. Dan inilah jaminan bagi kita orang percaya akan masuk sorga bersama-sama Yesus. 4. Pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus pertama kali terjadi pada hari Pentakosta atau tepat hari ke-50 sejak kebangkitan Yesus. Hari Pentakosta disebut sebagai hari pencurahan Roh Kudus karena pada hari itulah Roh Kudus pertama kali dicurahkan dan memenuhi para rasul dan pengikut Kristus. Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4. Pencurahan Roh Kudus merupakan penggenapan janji Yesus. Janji ini juga berlaku bagi kita sekarang, bahwa kita akan menerima Roh Kudus sebagai penolong, Yohanes 14:16, dan penghibur, Yohanes 14 ayat 26, serta menjadikan kita sebagai saksinya, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia, hari-hari yang mengubah dunia tidak akan ada artinya kalau kita tidak merubah hidup kita. Untuk itu, kita harus bertumbuh dan berbuah sehingga karakter dan perbuatan kita berubah dari yang negatif menjadi positif. Selamat mengubah dunia. Salam sehat rohani dan sehat jasmani. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Merdeka.